Bu, hari ini aku nikah. Ibu bisa datang. Pengantinnya bisa turun. Pak Surya, Nona besar akan menikah. Aku tak izinkan kamu bersama pria itu. Kenapa tidak? Dia tidak punya pendirian. Segalanya ikut ibu. Kalau kamu sama dia, takkan bahagia, paham? Cukup. Sejak kecil, semua urusanku kamu selalu ikut campur. Bahkan pacaran saja kamu juga melarang. Aku sudah muak. Aku tak mau di rumah ini lagi. Dengar ya, tanpa kamu, aku lebih bahagia. Tanpa kamu, aku lebih bahagia. Siapkan mobil dan hadiah. Aku mau ke pernikahan Ayu. Pak Surya, dulu Nona besar dan Anda sangat renggang. Itu dia tetap anakku. Sekarang dia menikah. Adab keluarga Surya harus ada. Baik Pak Surya. Proyek Taman Indah itu, serahkan saja ke keluarga Pratama. Pak Surya, itu proyek ratusan miliar. Siapapun yang kerjakan, sama saja. Lebih baik serahkan pada mereka. Pak Surya, ini Anggap saja ini dari saya untuk keluarga menantuku, sebagai tanda perhatian. Tante, sudah menunggu lama, belum datang juga, nggak punya sopan santun. Baiklah, hari ini aku harus memberinya pelajaran. Kalau enggak, dia akan merasa dia datang jadi nyonya besar. Ayu, kamu cantik sekali. Selamat datang pengantin. Tunggu, mau jadi menantu Pratama? Tanda tangani ini dulu. Harta kedua pihak adalah harta pribadi. Pendapatan bersama setelah menikah harus buka rekening baru. Biaya sehari-hari berdasarkan pendapatan pribadi dibagi sesuai proporsi. Tanpa izin, dilarang menggunakan tabungan pasangan. Tante, apa maksudnya? Orang sekarang susah ditebak. Aku takut bertemu wanita berniat jahat yang sengaja menipu. Mau menikah cuma untuk jadi nyonya muda, nikmati harta. Anggap saja ini asuransi. Ini juga ada perjanjian tambahan. Kalau kamu cerai dengan anakku, kamu harus pergi dengan tangan kosong. Aku dan Rizky sudah bertemu 3 tahun. Kita saling mengenal. Tante pikir aku menikah dengan niat jahat, mau merebut harta kalian. Ucapannya manis saja, siapa tahu isi hatinya. Kalau aku memang mengincar uang, apa perlu aku tak minta mahar sepeser pun? Mobil, rumah, emas, perhiasan, aku tak pernah minta apapun. Kamu pikir aku mengincar hartamu? Karena kamu tak berani minta. Aku tak berani minta. Keluarga Pratama di Provinsi Selatan juga pengusaha terpandang. Bahkan konglomerat pun sudah bertemu kami. Kamu ini sudah keterlaluan. Bisa menikah ke sini sudah untung. Tante benar, menikah dengan istri tak baik bisa merusak 3 generasi. Jangan biarkan orang berniat jahat masuk. Rizky, kamu tahu ini? Aku baru tahu juga. Menurutmu gimana? Ibu juga demi kebaikan aku. Tanda tangani saja. Asal kita tulus saling mencintai, perjanjian pranikah ini hanya akan jadi kertas kosong. Rizky, kamu juga suruh aku tanda tangan. Baik, bagus. Bagaimana keadaan keluarga Pratama sekarang? Setelah Nona besar kabur dulu, ibu khawatir. Jadi diam-diam memberi keluarga Pratama banyak sumber bisnis. Sekarang keluarga Pratama juga cukup kuat, tapi dibanding Nona besar, masih tak sepadan. Sudahlah, sudah 3 tahun berlalu. Kalau dia mau nikah, biarkan saja. Asal dia bahagia. Pak Surya, Pak Hadi, konglomerat selatan, dan Pak Santosa, konglomerat utara, mendengar Nona besar akan menikah, juga menyiapkan hadiah berharga dan sedang menuju keluarga Pratama. Kedua orang ini memang cepat tahu. Apa yang mereka siapkan? Belum jelas, tapi totalnya seharusnya miliaran. Demi mendapatkan dukungan dari grup kita, mereka sungguh berusaha keras. Tante Dini, kabar baik. Konglomerat 2 provinsi besar sudah menyiapkan hadiah berharga dan sedang datang untuk memberi selamat di pernikahan Kak Rizky. Konglomerat 2 provinsi besar, hartanya ratusan miliar. Biasanya susah sekali bertemu mereka, malah datang langsung memberi selamat. Keluarga Pratama memang konglomerat kota ini. Reputasinya hebat sekali. Masa depannya cerah sekali.
Lihat kan, inilah keluarga Pratama. Status kami sekarang. Bahkan dua konglomerat itu datang sendiri memberi hadiah. Perjanjian pranikah ini, kalau kamu tidak tanda tangan, pernikahan ini batal saja. Kamu. Ayu, ibu merawatku dari kecil. Dia takkan mencelakainku. Perjanjian ini demi kebaikan kita. Biar nanti tak ada yang mengomel. Tanda tangani saja. Apa cinta kita tak bisa menahan ujian perjanjian ini? Kecuali, kamu memang hanya mengincar hartaku. Kamu juga berpikir begitu. Ayu, lihat sekelilingmu. Kalau tak tanda tangan, mereka pasti mengira kamu hanya mau menikahiku demi uang. Ini demi kebaikanmu. Ayu, demi aku, demi kamu, demi pernikahan kita. Pikirkan baik-baik. Baik. Aku tekan. Sudah tanda tangan. Ayu, maafkan aku. Asalkan kamu baik padaku, cukup. Tenang saja. Aku pasti tak akan mengecewakanmu. Mari masuk pengantin baru. Tunggu, Aku sudah tanda tangan prenuptial. Ada apa lagi? menantu baru harus ada aturannya. Kebetulan semua orang ada, biar jadi saksi. Aturan apa? Pertama, di HP-mu jangan ada kontak pria. Kedua, setiap hari pulang jangan melewati jam 9. Ketiga, masak 3 kali sehari, cuci baju, sapu, semua itu tugasmu. Keempat, serahkan semua gajimu, biar anakku yang urus. Kelima, jangan pakai baju ketat yang menonjolkan tubuh. Keenam, kemanapun kamu pergi harus lapor ke anakku. Sudah selesai? Yang terakhir ini juga yang terpenting. Dalam setahun kamu harus lahirkan anak laki-laki. Kalau hamil perempuan, kamu sendiri harus ke rumah sakit untuk aborsi. Keluarga Pratama, kami tak suka anak perempuan. Ada lagi? Sekarang ini dulu. Kalau aku ada yang baru, akan kutambahkan lagi. Kalian keterlaluan. Aturan zaman kuno pun tak sekejam aturan keluarga Pratama. Kalian keterlaluan. Aturan zaman kuno pun tak seberat aturan keluarga Pratama. Keterlaluan. Dengan status keluarga Pratama, banyak wanita yang bersaing tapi tak bisa masuk. Kamu hanya disuruh patuhi beberapa aturan, masih merasa disakiti. Dengar ya, kalau mau nikahi anakku, aturan-aturan ini harus kamu patuhi dengan baik. Oh ya, kalau melanda salah satunya, langsung enyah dari sini. Rizky, katakan sendiri, apa aturan ibumu ini pantas? Bu, permintaan ini memang agak keterlaluan. Sudahlah. Nah, kamu nggak tahu, makin cantik wanita itu, makin jago bohong. Kamu dari kecil polos, kalau mama ndak atur-aturannya, nanti kamu dihianati nggak sadar. Ayu, menurutku kata mamah memang ada benarnya. Gimana kalau kamu terima saja? Rizky, aku mau jadi istrimu, bukan budak keluargamu. Syarat-syarat ini, aku tak akan terima satupun. Nggak mau, jangan harap masuk ke keluarga Pratama. Aku dari awal sudah tahu kamu bukan calon menantu yang tepat. Kamu itu mirip pelakor, siapa tahu kapan kamu akan main cerong. Rani, sini. Baik, Tante. Lihat saja penampilan Rani, sifatnya. Yang terpenting dia dari keluarga terpandang. Dengan anakku, itu baru sepadan. Tante terlalu memuji. Baik, kalau begitu, tanya dia. Kalau dia, apa dia akan terima aturan-aturan ini? Rani itu kan putri dari keluarga terpandang, terpelajar, sopan, baik hati, sopan. Kalau dia jadi menantuku, tentu tak perlu patuhi aturan ini. Kamu cuma gadis kampung, beraninya menyainginya. Jadi aturan ini semua ditujukan untukku. Di mata ibu, aku cuma wanita materialistis yang bisa main serong kapan saja. Wanita murahan, kan? Ayu, mama, bukan itu maksudnya. Lalu apa maksudnya? Mama begitu suka dia, ya nikahi saja dia. Ayu, jangan marah. Bu, kamu tahu aku cuma suka Ayu, nggak mungkin nikahin yang lain. Ayu, sabar ya, ibu kan demi kebaikan aku. Aturan-aturan ini sebenarnya nggak masalah besar. Lagi pula setelah kita menikah, semua ini nggak akan terjadi. Kalau setuju, nggak akan masalah. Bukan masalah besar. Beraninya kamu bilang, kamu anggap aku pelayanmu. Pakai baju pun diatur. Kalau hamil perempuan, harus aborsi. Kamu anggap aku apa? Wanita terpelajar, pakaiannya pasti diatur. Apalagi keluarga terpandang seperti Pratama, makin mengutamakan pewaris laki-laki. Semua aturan ini bisa kuterima. Takutnya ada yang punya rahasia. Dan takut ketahuan, makanya tak berani terima. Lihat Rani, dia tahu diri, beda dengan yang lain yang rewel. Dengar ya, kalau bukan karena anakku suka kamu dan bersikeras mau nikahin kamu, aku nggak akan pernah setuju pernikahan ini.
Jangan bikin kacau. Apa aku salah? Rani dari keluarga baik, terpelajar, tahu diri, gak kayak si pelakor ini. Ini juga enggak, itu juga enggak. Memangnya apa gunanya cuma cantik? Lihat semua. Di hari pernikahan sebesar ini, keluarganya gak ada yang datang. Jangan-jangan keluarganya dari kampung terpencil di gunung. Gak bisa datang kan? Ngomong apa sih? Ayu itu anak baik. Kenapa nggak pantas untuk keluarga kita? Ayu, mertuamu memang begitu. Jangan dibawa emosi. Suamiku, kamu siapa? Aku melakukannya untuk kebaikan anak kita. Diam. Masih kurang kacau. Kenapa aku harus diam? Kalau bukan karena dia sudah pacaran 3 tahun, aku tak akan setuju dengan pernikahan ini. Sekarang aku suruh dia patuhi aturan. Memangnya kenapa? Masa aku akan celakai anakku? Kamu, dasar wanita. Dasar tidak masuk akal. Pak Muda, proyek Taman Indah, kita menang tender. Apa? Itu kan proyek ratusan miliar. Selamat Taman Pratama, selamat Tante Dini. Lihat kan, keluarga Pratama sekarang makin sukses. Banyak yang mau masuk keluarga ini, tapi tak beruntung. Suruh patuhi aturan saja, seperti mau mati. Dasar tak tahu diuntung. Pengantin yang nggak tahu diri. Keluarga Pratama sekarang disukai konglomerat, juga menang tender Taman Indah. Masa depan mereka pasti jadi konglomerat besar di kota ini. Malah masih saja ngambek. Betul, jangankan 7 aturan, 10 aturan pun banyak wanita yang mau masuk keluarga Pratama. Itu kan kekayaan luar biasa. Menurutku, dia cuma sombong karena dicintai, nggak tahu diri. Kalau mau nikah, patuhi saja aturannya. Kalau nggak mau, cepetnya. Jangan buang waktu orang. Kalian keterlaluan. Ayu. Andi Pratama. Rizky, waktu kamu nggak punya uang, aku temani kamu makan nasi bungkus. Tidur di kantor, naik kereta ekonomi 30 jam, temani kamu urus bisnis. Kalaupun aku nggak makan, tetap beliin kamu daging buat tambah tenaga. Sekarang kamu begini sama aku. Ayu, itu kan masa lalu. Kita kan sudah kaya. Mending kamu nurut sama ibuku saja. Ayu, jangan nangis. Rizky, pernikahan ini aku batal. Nikah saja sama ibumu. Ayu, jangan bicara emosi. Kok karena hal sepele kamu nggak mau nikah? Hal sepele? Ibumu sudah menyulitkanku. Kalau aku nikah sama kamu, gimana hidupku nanti? Ibu itu demi kebaikan aku. Kamu kan pria dewasa. Semua ikut kata ibumu. Gak punya pendirian. Aku salah menilaimu. Siapa suruh kamu ngomongin ibuku? Kalau nggak mau nikah sama aku, mau kemana lagi? Dia nggak punya pendirian. Semua ikut kata ibunya. Kalau kamu sama dia, nggak akan bahagia, paham? Nurut saja sama ibuku. Aku nggak akan meladenimu. Kita nikah saja baik-baik, biar beres. Aku malah gak mau nikah. Mau kemanapun, bukan urusanmu. Nggak mau nikah? Boleh. Bayar semua uang yang sudah kukeluarkan untukmu. Aku sudah banyak mengeluarkan uang untukmu. Setiap sen pun kucatat. Nggak mau nikah, kembalikan semuanya. Rizky, kamu gak tahu apa yang kuberikan untukmu. Tapi ternyata kamu hanya menghitung uang untukku. Konyol, sungguh konyol. Aduh, seandainya waktu pergi dari rumah aku bawa lebih banyak baju. Gak nyangka baju branded yang harganya ratusan juta ternyata gak tahan lama. Ayo, lihat ini apa? Ini... Aku belikan kamu di mall beberapa baju. Mahal loh, ratusan ribu satu baju. Makasih sayang. Sayang, kamu baik banget. Kamu ini sih, suka banget pakai barang palsu. Aku ingat baju asli merek ini harganya minimal ratusan juta. Ya sudah, aku buang saja. Nanti aku cuma pakai yang kamu belikan. Berapapun yang kau korbankan, tak sebanding dengan pemberian anakku. Ini dari ibuku, bukan anakmu yang beli. Anakku sudah banyak mengeluarkan uang untukmu. Kalaupun dari ibumu, harus dicopot untuk bayaran. Rizky, tahan dia. Berani dorongku. Mau kabur?
Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Dia siapa? Di hari pernikahan, pengantinnya diperlakukan begini. Jadi ini sikap keluarga Pratama? Dia menantu keluarga Pratama. Mau pukul ya pukul, mau marah ya marah. Apa urusanmu? Tentu saja aku berhak. Karena aku ibunya. Mobil yang dia tumpangi itu edisi terbatas loh. Harganya minimal puluhan miliar. Keluarga pengantinnya ternyata kaya sekali ya. Orang-orang terpandang di kota ini cuma segelintir. Kok tiba-tiba muncul orang baru begini? Nah, bukannya kamu sudah pernah ketemu ibunya? Sebenarnya dia kerja apa? Bisa-bisanya beli mobil mewah begini. Seingatku waktu bertemu, ibunya nggak seperti sekarang. Ayo, kamu bilang ibumu ketus dan sangat ketat. Dia nggak akan meremehkanku kan? Tenang aja, ibuku itu cuma mulutnya pedas, tapi hatinya lembut. Dia paling sayang aku. Dia pasti nggak akan menyulitkanmu. Bu, kok ibu pakai baju begini? Kamu Rizky kan? Ayu sering membicarakanmu. Katanya kamu rajin kerja, sifatnya tegas, rajin dan mampu. Worthy of trust. Tante, jangan pujian. Aku nggak sebaik itu kok. Tante, silahkan duduk. Makanannya sudah pesan. Baik. Pramusaji, hidangkan makanan. Tante, coba ini. Ini menu andalan di sini. Ayu makan juga. Rizky, Ayu bilang kalian berdua sungguh mau menikah. Tante, tidak diragukan lagi. Aku hanya akan menikahi Ayu. Maaf kalau Tante banyak tanya. Kalian berencana kapan menikah? Maaf, Tante mau tanya. Kalian berencana kapan mau menikah? Itu tergantung ibuku. Rizky, menikah itu urusan kalian berdua. Kenapa harus tergantung ibumu? Jangan-jangan ibumu gak setuju. Bukan. Soalnya ibuku kenal banyak ahli. Dia bilang bisa bantu kita pilih hari yang baik. Masih ada yang percaya hal begini. Bu, biar aja supaya beruntung. Kalau sudah menikah, kalian akan tinggal sendiri. Tentu saja tinggal bersama ibuku. Setahuku, karirmu sudah lancar. Kalau kurang uang untuk beli rumah, Tante masih punya tabungan. Mana mungkin beli rumah pakai uang tante? Soalnya ibuku bilang, jangan lupa ibu karena istri. Tinggal bersama ibuku, juga lebih mudah merawatnya. Tiap kali dia marah, ayahku nggak bisa bujuk. Hanya aku yang bisa. Kalau gitu, sudah kepikiran mau nikahan seperti apa? Ibuku bilang, nikah di rumahku, lebih ramai. Bukannya kita sudah sepakat nikah di balai hotel mewah itu? Kenapa ganti? Ayu, ibuku kan merasa di rumah lebih baik. Anggap saja ini untuk memuaskan ibu. Jangan marah ya. Selalu ibumu. Kayaknya kamu gak peduli aku. Mana mungkin, aku kan hanya berbakti. Menurutku, mobil mewahnya itu pasti sewaan. Benarkah? Benar, terakhir kali kita bertemu, ibunya memakai gaun pasar. Paling mahal puluhan ribu, tak ada perhiasan sedikit pun. Baru beberapa tahun, mana mungkin bisa beli mobil mewah ratusan miliar. Ibu Ayu, kamu gak perlu sok-sokan. Gak punya uang ya gak punya. Sewa mobil buat pamer buat apa? Aku sewa mobil. Tapi karena kamu mampu sewa mobil, kalau gitu bayar saja utang anakmu. Kamu punya utang? Bu, aku enggak. Enggak. Kamu sama anakku bertahun-tahun makan minum tinggal gratis. Memangnya nggak bayar? Dengar ya, uang ini kamu harus bayar semua. Rizky, 3 tahun penuh. Aku tak pernah minta kamu beri hadiah. Aku masakin, aku urus rumah. Sekarang kamu minta aku bayar. Kamu tidak punya hati. Jangan sok polos, nggak terima hadiah, memangnya nggak pakai uang. Dengar ya, semua ini sudah kucatat. Cukup, pernikahan hancur karena kamu. Malah minta bayaran dari calon menantu. Kalau sampai ketahuan, apa kata orang tentang kita? Biar orang bilang apa, utang harus dibayar. Itu sudah seharusnya. Rani, menurutmu uang ini harus dibayar kan? Kak Rizky membelanya, asalkan dia bisa masuk keluarga Pratama. Sekarang dia nggak bisa nikah lagi. Uangnya pasti harus dibayar. Rani memang paling tahu diri. Inilah menantu keluarga Pratama yang pantas. Kalau Rizky menikahimu, pasti hidupnya makin makmur. Kau dengar? Nggak mau nikah, ya bayar saja. Kau, baik. Kalau begitu, jelaskan. Di mana anakku memakai uang keluarga Pratama? Lihat baik-baik. Semua catatan ini sudah kucatat.
18 Juli. Makanan barat total 2,58 juta. Hari itu aku bilang makan di rumah, tapi kamu paksa makan di restoran. Sekarang semua ditagih ke aku. Memangnya kamu nggak makan? Aku... Anakku dulu selalu di rumah makan masakanku. Baru setelah kenal kamu, dia mulai makan di luar. Memangnya ini bukan salahmu? Baik. Lalu gelang 30 juta ini, itu kenapa? Itu kan aku yang kasih ke ibumu. Itu kan dibeli pakai uang anakku. Ini bonusku dari perusahaan kalian, dari hasil kerjasama. Kau juga tahu, itu di perusahaan kami. Uang ini kan dari perusahaan. Uang dari perusahaan, itu uang kami. Jadi sekarang kau harus balikin. Itu sudah seharusnya. Cukup. 3 tahun ini, Ayu ikut Rizky keliling cari bisnis. Dia banyak berkorban, makanya kita sejahtera. Harus begini. Ayah, kenapa marahin ibu? Ibu itu demi aku. Betul. Dan apa maksudnya berkorban 3 tahun? Memangnya dia nggak makan dan minum. Malah dapat uang dari perusahaan kita. Tabungannya juga banyak kan? Harus kubalikin semua. Di rumah, aku yang masakin. Aku yang cuciin bajunya. Beberapa tahun ini, baju mahal pun aku nggak pernah beli. Semua uangnya untuk anakmu. Itu karena anakku hebat. Kalau nggak, kenapa nggak kasih uang ke orang lain? Anakku sudah cerita. Waktu pertama kali kalian makan bareng, kamu calon mertuanya nggak pakai perhiasan sama sekali. Pakai baju pasar. Hari ini nikah, harta benda pengantinan putrimu nggak siapin apa-apa. Jangan-jangan mau ikut bagi uang udanan ya? Siapa bilang aku nggak siapin harta benda untuk Ayu? Lihat dirimu, serba palsu. Jangan-jangan kamu cuma siapkan 2 selimut sebagai mahar ya? Palsu. Jangan asal menuduh. Semua baju ibuku semua custom mewah. Konyol sekali, custom mewah. Brand internasional di tubuhmu ini, kalau asli untuk custom dari brandnya, setiap tahun minimal harus habiskan 8 miliar di brand mereka. Kalau memang custom, total seluruh pakaianmu minimal 30 miliar. Tahu nggak 30 miliar itu berapa? Seumur hidupmu pun nggak akan bisa dapat uang segitu. Kalau memang kaya, apa anakmu perlu mengandalkan anakku? Pacar orang lain malah cari cara bantuin pacarnya. Anakmu sepeser pun nggak pernah bawa dari keluarganya. Malah cari untung dari keluarga Pratama. Cuma ibu miskin. Jangan pikir pakai baju palsu bisa pura-pura kaya untuk tipu uang kami. Jangan harap. Rizky, ibumu keterlaluan. Dia meremehkanku. Ya sudah, malah menghina ibuku. Yang ibuku bilang itu fakta. Kalau kamu nggak tahu aku nanti akan kaya, apa kamu akan bersamaku? Apa katamu? Inilah pria yang 3 tahun lalu kamu tinggalkan keluarga hanya untuknya. 3 tahun lalu, ibu sudah peringatkan. Dia tak pantas untukmu. Bu, Kak Rizky ambisius kan? Oh iya, kok ibu beres-beres begini? Ibu belum mau dia tahu keadaan keluarga kita. Bu, ibu nggak mikir dia mau harta kita kan? Itu nggak sopan, Bu. Ibu ini melindungimu. Dunia ini rumit, dengarkan ibu. Soal dia, kamu pikirkan lagi. Kenapa? Cuma karena kita kaya? Kalau cuma karena dia miskin, ibu takkan sekeras ini. Masalahnya, pernikahan kalian, dia tak ada rencana sama sekali. Bahkan pernikahannya seperti apa, semua ditentukan ibunya. Kalau nikah sama dia, nanti kamu pasti nggak tahan. Bu, Kak Rizky itu nurut. Kok ibu bilang begitu? Nurut sama ibu, dan selalu nurut ibu itu beda. Nanti kalau kamu dan ibunya berantem, dia pasti pilih ibunya. Menantu dan mertua itu tak bisa sehat. Ibu nggak mau kamu menderita. Kak Rizky nggak akan. Bu, aku salah. Aku salah menilainya. Untung belum menikah. Belum terlambat. Ngomong apa sih? Cepat bayar utangnya. Anakku sehari bisa dapat ratusan juta. Memangnya kalian sanggup menunggu? Anakku melepaskan segalanya untuk menemanikan anakmu. Selama ini dia urus rumahnya dan urus bisnisnya. Tanpa anakku, apa keluarga Pratama bisa punya bisnis sebesar ini? Sekarang kalian malah menindas anakku, bahkan memintanya bayar. Jadi maksudmu, Kak Rizky bisa sehebat ini semua berkat anakmu ya? Kamu pikir keluarga Pratama bisnisnya selama ini dapat dari mana? Jangan-jangan kamu mau bilang itu dari kamu dan anakmu ya? Tentu saja Kak Rizky yang susah payah dapatkannya. Dia bekerja keras membangun keluarga Pratama sampai sebesar ini. Anakmu cuma di rumah sapu-sapu, masak-masak, paling-paling cuma pembantu. Betul, orang buta huruf seperti dia yang dari kampung bisa bersama anakku itu sudah sangat beruntung. Sekarang diminta bayar sedikit masih nggak rela. Tahu nggak ada berapa cewek yang rela bayar cuma untuk bersama anakku? Masih bilang melepaskan segalanya. Kalian punya apa yang bisa dilepaskan? Cukup. Mbak, masalah hari ini kami yang salah. Dasar tua bangka, kamu sebelah siapa? Aku salahnya di mana? Oh, aku tahu. Melihat ibunya cantik, mau cari muka ya? Jangan ngomong ngawur. Berani pukul ibuku. Aku ini ayahmu. Jangan sentuh ibuku. Benar-benar anak yang berbakti. Awalnya kalau hari ini kalian minta maaf pada anakku dan batalin pernikahan, aku bisa anggap seolah tak terjadi apa-apa. Tapi kalian sudah keterlaluan. Aku keterlaluan, terus kenapa?
Oh, aku lupa. Kamu kan konglomerat yang bajunya 30 miliar. Kamu mau menunjukkan kekuatanmu biar aku menyesal. Pakai pakaian palsu, masih merasa jadi konglomerat. Bukannya tadi kalian bilang aku tak siapkan harta bawa anakku? Kalau begitu, lihat baik-baik. Harta bawa asliku. Segera ke sini. Siap-siap lengkap juga ya, sampai ada properti. Tante Dini, lihat mereka. Masih bilang bukan mau menipu. Aku mau lihat. Siapa tahu kedua penipu ini. Siapin apa saja. Kotak ini minimal 5 miliar ya. Totalnya ratusan miliar. Ini uang mahar yang sudah kusiapkan untuk Ayu. Tiap kotak 5 miliar. Totalnya 4 kotak. Lanjutkan. Ini desain Maestro Aditya, perhiasan emas 12 zodiak, tiap set 4 kilo. Aditya itu desainer internasional ternama. Cuma nama saja 3 miliar. Kalau dia desain sendiri, harga tiap set perhiasan minimal 10 miliar. Tiap set 4 kilo, harganya saja ratusan miliar. Ditambah biaya desain, totalnya lebih dari 100 miliar. Mahar ini totalnya hampir 800 miliar. Bahkan konglomerat 2 provinsi besar juga belum tentu bisa sekaligus mengeluarkan uang sebanyak ini. Keluarga pengantin wanita ini, siapa sebenarnya? Kalau saja hari ini kalian tak menyulitkan Ayu dan menikah dengan tenang, semua ini seharusnya harta bawa dari putriku. Harta bawa. Jadi semua ini seharusnya jadi milik keluarga Pratama. Harta bawa ini lebih berharga dari seluruh perusahaan mereka. Itu salah mereka sendiri, mata tak jeli, tidak sadar kekayaan keluarga pengantinnya. Sekarang kesempatan jadi kaya raya hanya lewat, sayang sekali. Menurutku, selama ini Ayu sudah banyak membantu keluarga mereka. Padahal mau menikah, mertuanya malah memaksa aturan. Ini namanya cari masalah sendiri. Ini, semua ini seharusnya jadi milik Pratama. Nggak apa-apa. Mertua, ini cuma salah paham. Tadi aku cuma bercanda sama Ayu. Di depan semua tamu, kau hina putriku. Kau pikir dengan bilang cuma bercanda, semua bisa diabaikan? Lambat. Kamu ini, kan ku bilang jangan jadi seperti ibumu. Tapi kamu nggak dengar. Paman Pratama, Tante Dini, Kak Rizky, jangan dengarkan omong kosong mereka. Semua ini pasti palsu. Palsu? Bibi, pikirkan saja. Kalau keluarga mereka benar-benar kaya, kenapa selama ini tak pernah kasih uang ke Ayu? Perlukah Ayu sama Kak Rizky berjuang susah payah? Bahkan harus dibayar oleh keluarga kalian. Jangan sentuh perhiasan itu. Kau takkan sanggup ganti. Nggak sanggup ganti. Kau takut aku tahu siasat kalian, Kak? Bibi, perhiasan ini palsu. Hah? Palsu? Benar, keluarga Tami dan Maestro Aditya memiliki kerjasama. Maestro Aditya sudah bilang, 3 tahun ini dia takkan langsung merancang perhiasan. Tapi Kak Rizky sudah pacaran dengan Ayu 3 tahun lalu. Kalau begitu, perhiasan ini dapat dari mana? Maksudmu perhiasan ini palsu? Tapi kelihatannya emasnya tidak seperti palsu ya? Tante, sekarang palsuannya sudah sangat canggih. Teman saya, Maestro Aditya, ahli penilai perusahaan. Kita panggil dia, segera tahu asli atau palsu. Halo, Pak Dewa, aku ada urusan, mau minta tolong. Tolong ke sini ya. Baik. Pak Dewa, katanya ini pesanan Maestro Aditya, perhiasan 12 zodiak. Menurut Pak, ini asli atau palsu? Teknik pembuatannya sangat mirip Maestro Aditya. Tapi karya Maestro Aditya yang dijual selalu dicap di sudutnya dengan cap khususnya. Lihat, Maestro Aditya selalu menggunakan cap seekor layang-layang. Tapi cap di sini malah 2 layang-layang. Nona Lestari, perhiasan ini milik Anda. Perusahaan kami terhadap barang palsu seperti ini selalu kami tindak tegas. Dan akan kami tuntut hukum. Aku tak pernah pakai barang palsu. Perhiasan ini semua dibawa ibu pengantin. Juga banyak uang tunai, villa, mobil sport. Katanya itu mahar pengantin. Semua perhiasan di sini, saya jamin sebagai ahli, pasti palsu.
Tante, lihat ini. Katanya perhiasan emas, tapi langsung bengkok kalau diinjak. Mereka jelas-jelas mau pakai barang palsu ini untuk merebut harta keluarga Pratama. Dasar jalan, padahal anakku baik sekali padamu. Kami beri makan, beri pakaian, beri tempat tinggal. Kamu malah bersekongkol dengan ibumu untuk menipu harta kami. Awas kalian, ini belum selesai. Jawab jujur, dari mana barang palsu ini? Beraninya meniru karya Maestro Aditya, beraninya kalian. Saya dan Maestro Aditya sahabat lama. Saat dia menyiapkan untuk putriku perhiasan hantaran pernikahannya, demi membuat perhiasan ini sangat unik, dia sengaja menandainya dengan 2 burung layang. Kamu malah anggap ini palsu. Sepertinya kamu penilai juga tidak kompeten. Konyol, saya sudah lama di sini. Tak pernah dengar Maestro Aditya punya sahabat dekat. Pak Dewa, mereka sudah mau mati, tapi masih tak menyesal. Menurutku, lapor saja ke Maestro Aditya. Nanti Maestro Aditya sendiri yang tuntut. Lihat saja kalau mereka masih berani. Baik, saya langsung ke kantor. Cuma 10 menit, saya bawa Maestro Aditya ke sini. Rizky, lihat ini. Benar, kita tak bisa menilai hati orang. Padahal kamu dulu membela dia. Mereka ini bersekongkol untuk menipu uangmu. Ayo, aku tak sangka kamu ternyata seperti ini. Seperti apa? Kalau tak bisa bayar, bisa lunasi pelan-pelan. Aku juga tak hitung bunganya. Lagi pula kita sudah lama bersama. Tapi tak kusangka, kamu malah bersekongkol dengan ibumu untuk menipuku. Rizky, uang yang aku pakai selama ini, semua hasil kerja kerasku. 2 tahun pertama perusahaanmu sepi. Keluarga kamu semua hidup dari uangku. Sekarang kamu bilang tak hitung bunganya. Haruskah aku berterima kasih padamu? Omong kosong, keluarga kami kapan harus hidup dari kamu? Dasar jalan, masih mau menuduh balik. Untung anakmu gak nikah sama kamu. Ayo, kamu berubah. Menipu aku ya sudah, bahkan menipu dirimu sendiri. 2 tahun pertama perusahaan berjalan buruk. Uang masuk tak sebanding. Tiap bulan harus bayar utang bank. Di rumah, uang makan saja tak ada. Aku yang jual baju, tas, perhiasan untuk bayar utang. Aku kerja paruh waktu 3-4 pekerjaan, tiap hari tidur jam 3-4 pagi, pagi jam 5-6 harus bangun lagi, ke kantor ikut anakmu cari klien. Selama 2 tahun penuh, aku tak pernah tidur nyenyak. Nggak mungkin, uang kami. Jelas-jelas semua hasil kerja anakku. Semua di rekening perusahaan, semua bisa dicek. Itu demi harga diri anakmu, makanya aku transfer ke rekening perusahaan. Kalau tidak, dengan omset awal perusahaan, mana mungkin cukup untuk kebutuhan keluarga besar kalian? Aku belanja apa? Sejak anakmu buka perusahaan, kamu tiap-tiap hari ambil uang dari perusahaan. Kalau bukan beli perhiasan, ya liburan dengan teman-temanmu kemana-mana. Bahkan diam-diam transfer uang ke rekeningmu. Kalau bukan aku yang menopang anakmu, perusahaan kalian sudah lama bangkrut. Pantas saja, perusahaan Pratama dulu uangnya selalu nggak stabil. Ternyata ibunya yang diam-diam ambil uang. Dia sendiri yang merusak perusahaan, malah menyalahkan menantunya. Dasar tak tahu malu. Kamu ini, kok bisa kamu lakukan ini? Nggak mungkin, perusahaan ini milik kita. Buat apa aku diam-diam ambil uang kita? Kalaupun aku ambil, pasti demi kebaikanmu, nak. Kalau ada yang diam-diam di perusahaan bikin laporan palsu dan curi uangnya, aku bisa tahu lebih awal, kan? Dasar jalan, gagal menipu. Sekarang mau mengadu domba antara aku dan anakku. Oh iya, menurutmu anakmu akan percaya kamu? Lah, kamu percaya mama, kan? Kak Rizky, mereka bicara begitu hanya untuk mengalihkan perhatian. Semua yang Tante lakukan itu demi kebaikanmu. Kok kamu gak percaya sama dia? Bener, nak. Mereka berdua cuma gak mau bayar. Cepat bayar. Bayar utang? Aku belum minta ganti rugi dari kalian. Yang kuberikan pada Ayu, liontin turun-temurun surya, nilainya 100 miliar. Kalian yang memecahkannya. Kalian mau bayar gimana? Bahkan di pasar saat ini, liontin terbaik pun udah sampai 100 miliar. Liontin palsu, minta 100 miliar. Kamu pikir kami sepertimu yang gak pernah lihat dunia? Nah, lihat baik-baik. Mereka berdua cuma mau menipu kita untuk harta Pratama. Bahkan cara murahan seperti ini pun mereka pakai. Dasar bodoh, malas madeni kalian. Panggil ahli penilai. Baik. Sok-sokan. Panggil ahli penilai. Bisa bikin palsu jadi asli. Palsu tetaplah palsu. Baik, sangat baik. Sudah mau mati, masih tak insaf. Aku akan membuat kalian berdua masuk penjara seumur hidup. Ahli, lihat baik-baik. Perhatikan. Biar nggak ada yang sok hebat pakai liontin palsu. Ini. Ahli, asli dari mana liontin Biokimi? Kerja dan tekniknya sangatlah tinggi. Pembuatnya sangat ahli. Tapi pecahnya terlalu parah. Untuk memastikan keasliannya dan asalnya, harus dibawa ke lab untuk diperiksa.
Kira-kira butuh berapa lama? Setidaknya 1 minggu. Makasih, Liontin Giok ini bawa saja untuk diperiksa. Untungnya mereka ya, dapat tambahan 1 minggu. Kalau tidak, hari ini mereka sudah masuk karena penipuan. Aku tak mau buang waktu dengan kalian. 1 minggu lagi hasilnya keluar. Aku takkan terima damai. Kamu, dan kamu, semua akan kujebloskan. Sampai sekarang masih pura-pura. Kalau bukan karena aku yang jaga anakku, hari ini kalian benar-benar akan berhasil mencuri harta keluarga Pratama. Sekarang siasat kalian terbongkar. Mau kabur ya? Ini semua bukti palsu kalian. Banyak sekali barang palsu. Cukup buat kalian masuk beberapa puluh tahun. Catat, gugat mereka atas fitnah dan kerusakan sengaja atas aset Surya Group. Baik. Surya Group? Itu Surya Group yang nilainya triliunan, yang menguasai 60% industri nasional. Jangan-jangan Ayu benar-benar nona besar Surya Group. Lek, kamu kan sudah mengundang direktur utama Surya Group. Harusnya kenal. Jangan-jangan dia benar-benar... Aku memang sudah mengundang. Tapi cuma ketemu sekretaris direktur. Keluarga Pratama sangat mengagumi Pak Surya. Semoga diberi kesempatan untuk bertemu. Baik, saya paham. Soal ini akan saya lapor ke Pak Surya. Tunggu. Dia yang ambil undangannya? Sekretaris direktur Surya Group. Ayo, jadi kamu benar-benar putri direktur utama Surya Group. Benar. Kenapa nggak bilang dari awal? Bilang dari awal? Kalau bilang dari awal, mana bisa lihat sifat aslimu. Dulu ibuku meremehkannya. Demi menjaga harga dirimu, makanya selama ini aku nggak pernah bilang. Kini kulihat, untungnya kamu nggak tahu. Kalau nggak, aku benar-benar masuk ke jurang keluarga Pratama. Narang, lanjutkan. Buat barang palsu, tipu nikah, ya sudah. Sekarang malah berani pura-pura jadi direktur utama Surya Group. Rani, tapi waktu Rizky antar undangan, ia lihat sendiri si sekretaris direktur ini. Ibu Sekar ini memang sekretaris direktur asli. Mungkin dia sekretaris direktur, tapi siapa yang bisa buktikan kalau dia itu direktur utama Surya Group? Mereka pasti sudah menyuap sekretaris Sekar. Lagi pula, cuma sekretaris kecil. Dengan sedikit uang, bisa disuap. Kalian cuma mau pura-pura jadi direktur utama Surya Group untuk tipu nikah. Makanya, actingnya tuntas. Dasar membantah. Kok ada orang sepertimu, bodoh dan gak punya otak? Lihat sekeliling, semua ini teman dan keluarga Pratama. Kalau menurutmu, kamu direktur utama Surya Group. Kenapa tak ada yang datang untuk memberi selamat? Wajar gak? Rani benar, kalau kamu direktur utama Surya Group, orang yang mau menggayatmu tak terhitung. Hari ini kan hari pernikahan putrimu. Bahkan kerabat dan teman darimu tak datang. Jangan-jangan mereka malu karena kalian penipu, jadi gak berani datang. Bukannya katanya Taya Raya, keluarganya mana? Tamunya mana? Kayaknya keluarga dan teman pun ditipu. Sekarang tak ada orang yang mau berurusan dengan mereka. Omong kosong, konglomerat 2 provinsi datang khusus untuk pernikahan Nona besar. Maestro Aditya juga bilang, akan datang langsung untuk memberi selamat. Waduh, ini yang paling lucu sepanjang hidupku. Konglomerat 2 provinsi, jelas-jelas datang karena nama besar keluarga Pratama. Kalian berdua siapa? Memangnya pantas 2 tokoh besar datang? Meniru desain Maestro Aditya, masih berani bilang Maestro Aditya datang memberi selamat. Terlalu sering bohong, sampai percaya sendiri ya. Kalian... Jangan buang waktu dengan mereka. Tunggu saja kebenarannya. Nanti mereka akan menyesal. Akhirnya selesai. Aku kerja keras setengah tahun untuk membuat desain ini. Untuk putri Pak Surya, tidak ada yang lebih cocok. Maestro Aditya, ini satu-satunya karya Anda. Kalau dilelang, minimal laku 30 miliar. Benarkah mau diberikan? Kamu tahu apa? Dulu aku masih tak dikenal, miskin, bahkan tak bisa makan. Pak Surya yang tanpa pamrih mendukung karyaku. Makanya ada aku sekarang. Jangankan 30 miliar, bahkan 300 miliar pun tak cukup untuk membalas budi Pak Surya. Ternyata begitu, pantas saja. Saat Anda dengar putri Pak Surya mau menikah, Anda bahkan menunda pekerjaan lain untuk membuat seri 12 Surya. Benar, siapkan mobil. Harus sampai sebelum pernikahan dimulai. Oh ya, Maestro, baru ada karyawan melaporkan ada yang meniru karya Anda. Menurut Anda, harus ditangani dulu. Urusan sepele ini, serahkan saja ke penilai. Tapi ahli penilai di sana bilang, ada urusan lain yang butuh bantuan kita. Katanya, soal Liontin Giok senilai 100 triliun. Sudahlah, aku pergi sendiri. Selesaikan cepat. Jangan sampai keterlambat di pernikahan putri Pak Surya. Ayo, menghabiskan waktu di sini hanya sia-sia. Hei, mau pergi? Bayar dulu utangnya. Minggir. Merasa bersalah ya? Mau kabur ya? Dengar ya,
Nanti polisi datang, kalian tamat. Saya ulangi lagi. Minggir. Hentikan. Ayu, selama ini aku padamu sudah tulus. Kamu malah bersekongkol untuk menipu keluarga kami. Kamu tidak punya hati. Aku yang tak punya hati. Kamu pikir perusahaan Pratama saat hampir bangkrut dulu, dari mana dapat proyek pertama? Aku yang memohon. Kok bisa? Pimpinan perusahaan itu sudah bilang padaku. Mereka tertarik dengan kemampuan perusahaan kami. Aku yang suruh mereka bilang begitu. Dulu, apa kamu dekat dengan pimpinannya? Kenapa dia tertarik dengan kemampuan perusahaanmu? Pikir-pikir sedikit dong. Perusahaanmu kemampuannya kurang, fasilitasnya juga kurang lengkap, tidak ada kemungkinan kerjasama. Pergi. Pak Niko, perusahaan kami fasilitasnya sedang dibangun. Sebentar lagi selesai. Kemampuan kami, meskipun bukan yang terbaik, tapi nilai untuk uangnya paling tinggi. Tolong pikirkan lagi, Pak. Sudah kubilang tidak, berarti tidak. Kamu ngapain? Cepat bangun. Pak Niko, mohon Pak, perusahaan kami sungguh sangat butuh proyek ini. Saya jamin semua fasilitas perusahaan kami akan siap dalam setengah bulan. Kalau ada hal apapun yang tidak sesuai harapan, kami akan segera perbaiki. Kalau memang tidak bisa, harga kami bisa turun 5%. Ya sudah, baiklah. Ayo kita bahas soal kontraknya. Benarkah Pak? Tentu. Rizky beruntung punya pacar sepertimu. Benar-benar berkah baginya. Ayu, semangat. Benar? Kok bisa begini? Waktu itu kenapa nggak bilang? Waktu itu ibumu sakit. Aku nggak mau kamu terganggu urusan perusahaan. Ayu. Kak Rizky, jangan percaya omongan bohongnya. Pernikahan saja dia bohongin kamu pakai palsu. Siapa tahu proyeknya dulu dapatnya gimana. Bisa jadi dia dapatnya dari tidur sama orang lain. Kamu bilang apa? Sejak kamu sama Kak Rizky, kamu bahkan nggak pernah kerja. Mana mungkin bisa urus bisnis? Pasti pakai cara rendahan begini. Pantas saja tiap bulan kamu bisa dapat banyak proyek. Ternyata jual tubuhmu. Jalang, gak tahu malu. Rizky, kamu juga berpikir begitu? Nah, dia itu cuma pelacur gak tahu malu. Selama ini, siapa tahu dia sudah banyak kali selingkuh. Iya, Kak Rizky. Dulu dia bahkan gak pernah kerja. Tiba-tiba bisa dapat banyak proyek. Pasti karena jual tubuhnya. Kamu harus jelaskan ke ibuku. Kalau kamu benar tak bersalah, buktikan saja. Ternyata aku salah menilaimu. Ayu, aku rasa ini salah paham. Harus dijelaskan. Gak penting lagi. Bu, ayo pergi. Jangan sok kasihan, dengar ya. Kalau nggak bayar utangmu, nggak bisa pergi. Tante, jangan lupa. Mereka juga harus bayar ganti rugi jiwa. Uang ganti rugi. Perbuatan dia di luar sana merusak nama Pratama, Kak Rizky, dan reputasi Tante juga. Menipu dengan barang palsu, melukai Kak Rizky, dan Tante juga. Ini semua harus dibayar. Benar. Kamu dengar, kamu telah melukai putraku sangat parah. Minimal 1, bukan 3 miliar uang ganti rugi. Pratama, menurutmu aku harus bayar? Ayu, bayangkan saja. Kalau aku yang berbuat begitu, kamu juga pasti akan menuntutku. Ibuku menuntutmu uang ganti rugi, itu wajar. Dulu ibumu sakit, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Aku urusnya sampai buang air. Ayahmu dirawat, tak nafsu makan.
Tiap hari aku membuatkan makanan, naik sepeda, antar ke rumah sakit. Waktu itu kenapa kamu tidak membahas ganti rugi denganku? Kamu mau menipu, makanya cari cara untuk memanjakan kami. Memanjakanmu? Kamu pantas. Selama ini apapun yang kulakukan, kamu tak pernah puas. Kalau bukan demi Rizky, sudah lama aku tak mau melayanimu. Bagus, aku juga tak butuh pelayanmu. Cepat bayar hutangmu. Tak punya uang, tulis surat hutang. Hutang ini kamu takkan bisa kabur. Hutang putrimu, surat hutangnya, kamu yang tulis. Selama ini, baru pertama kali ada yang suruh aku tulis surat utang. Wahai istriku, kamu keterlaluan. Selama ini Ayu, bagaimana dia merawat kita? Apa kamu tidak sadar? Sekarang bukan cuma minta bayar utang, malah minta ganti rugi. Kalau ini tersebar, muka keluarga Pratama masuk kemana? Mau masuk keluarga Pratama? Itu sudah seharusnya. Apa aku paksa dia melayaniku? Dia yang mau sendiri. Baru kali ini aku lihat orang yang egois dibilang seharusnya. Pantas saja anaknya jadi begitu. Katanya, kaya tak bertahan 3 generasi. Kelihatannya keluarga Pratama takkan bertahan sampai generasi pertama. Kamu bilang apa? Dengar ya, ada anakku. Keluarga Pratama akan jadi konglomerat kota ini. Bukan konglomerat provinsi ini. Kak Rizky sekarang diincar konglomerat 2 provinsi. Juga dapat proyek Taman Indah. Tak lama lagi, kalian bahkan tak akan berani melihat Kak Rizky. Rizky, kamu juga pikir semua yang kulakukan itu wajar? Kamu mau nikah denganku, harusnya berbakti pada ibuku. Jadi, semua yang kulakukan tidak ada gunanya. Guna, kamu mau uang juga? Tanya saja sana sini. Mana ada menantu yang tidak melayani mertuanya? Kak Rizky, lihat ya, dia masih mau minta uang darimu. Ayu, awalnya kukira kamu wanita yang hemat. Ternyata kamu juga sangat perhitungan. Menggunakan perawatan orang tuaku untuk mengancamku. Aku mengancammu? Mengancammu? Cukup. Mengingat kita sudah bersama selama ini, kamu boleh bayar lebih sedikit, tapi jangan berlebihan. Ini titik terendahku. Bu, aku capek berantem. Percuma saja. Baik. Kok macet? Pak Santosa, kamu juga macet. Pak Hadi, kamu juga mau ke pernikahan putrinya Pak Surya? Tentu saja. Perusahaan kita dan Pak Surya sudah lama kerjasama. Hubungannya dekat. Aku siapkan patung Buddha antik. Harganya 50 miliar. Untuk pernikahan putrinya Pak Surya. Kalau gitu, kamu kalah dariku. Aku dan Pak Surya seperti saudara. Putrinya Pak Surya itu keponakanku. Aku siapkan Karang Laut Selatan. Sangat langka, 1000 tahun sekali. Santosa, nggak tahu malu ya? Sejak kapan putrinya Pak Surya jadi keponakanmu? Waktu makan dulu, putrinya Pak Surya itu langsung panggil aku, Paman. Cih, dasar nggak tahu malu. Pak Surya mau lihat karangmu yang payah. Daripada patungmu, siapa tahu palsu. Ganti jalan. Harus sampai duluan dari si tua bangka itu. Bu, apa kita benar-benar mau melawan keluarga Ayu di pengadilan? Memangnya aku takut sama mereka. Mereka menipu dengan barang palsu. Mereka yang seharusnya merasa bersalah. Tapi kita berdua sudah bersama bertahun-tahun. Kak Rizky, kamu sudah baik, masih mempertimbangkan hubungan kalian. Wanita yang hanya mengincar uangmu tidak pantas disayangi. Simpan baik-baik, karena sebentar lagi kalian akan memohon untuk mengembalikannya padaku. Dasar sok-sokan. Kamu pikir kamu siapa? Kecuali kamu konglomerat 2 provinsi. Orang besar seperti itu. Memangnya kami akan memohon? Mimpi saja. Justru kamu yang akan memohon kami. Baik. Kita lihat saja. Nanti ketemu konglomerat 2 provinsi. Buatkan kesan yang baik. Tenang Bu, aku tahu harusnya gimana. Itu kan konglomerat 2 provinsi. Kalau bisa kerjasama dengan mereka, keluarga kita akan segera jadi keluarga terkaya di kota ini. Konglomeratnya mau datang. Kalau tahu diri, enyah dari sini. Tante, jangan buru-buru usir mereka. Mereka ini penipu. Harus buat mereka dihukum-hukum. Cukup. Karena tak bisa jadi keluarga.
tak perlu jadi musuh. Dasar tua bangka, kamu ini sebelah siapa? Kamu mau konglomeratnya menertawakan kita? Beruntung kamu, kali ini ku ampuni. Nanti kalau tak bayar, aku lapor polisi dan kamu masuk. Kita pergi. Beritahu semua orang, pernikahan putriku dibatalkan. Baik, Pak Surya. Maaf. Dulu demi orang seperti itu, aku melawan ibu dan kabur. Semuanya sudah berlalu. Kita makan dulu, lalu pulang istirahat. Ke restoran Nirwana. Pak Hadi, sekretaris Pak Surya bilang pernikahan putrinya dibatalkan. Kok tiba-tiba dibatalkan? Dia nggak bilang alasan spesifiknya. Pernikahannya jadi atau tidak? Ini kesempatan untuk mendekati Pak Surya. Langsung ke Surya Group. Apa? Dibatalkan? Kudengar, putri Pak Surya bukan cinta mati sama pria itu. Dan gak mau nikah selain dia. Aku punya teman di sana. Sepertinya keluarga pengantin pria nggak tahu siapa Pak Surya, lalu mempermalukan Pak Surya dan putrinya. Dasar orang picik. Mereka tak sadar keuntungan besar yang dilewatkan. Lalu kita masih ke pernikahannya. Ngapain? Ganti rute. Ke Surya Group. Kado sudah siap. Harusnya dikirim. Kok belum datang juga? Bukannya katanya sudah di jalan. Tenang, Tante. Mungkin saja macet di jalan. Masih panggil Tante? Bu. Iya. Kamu cepat telepon dan tanya. Kenapa belum datang? Dia kan konglomerat. Kok terus-terusan mendesak? Terus kenapa? Nanti kalau keluarga Pratama sukses besar, siapa yang jadi konglomerat? Belum tentu juga. Tante benar sekali. Kak Rizky kan sangat hebat. Nanti kita bisa jadi konglomerat seprovinsi, bukan se-Indonesia. Rani, nanti kalau nikah sama Rizky, harus jaga dia baik-baik ya. Jangan seperti wanita penipu itu. Cuma cari cara untuk ambil uang dari keluarga kita. Tenang, Tante. Aku pasti akan menjadi istri dan ibu yang baik. Aku jamin Kak Rizky tak akan khawatir soal urusan keluarga. Ini baru menantuku yang baik. Konglomeratnya bilang apa? Kapan dia sampai? Katanya nggak datang. Nggak datang, kan sudah janji. Kok jadi nggak datang? Kok konglomeratnya nggak jujur? Tenang, Tante. Konglomerat kan sibuk. Mungkin saja ada urusan mendesak. Lagian, kalau satu nggak datang, masih ada yang lain kan? Oh iya, siapa yang nggak datang? Biar bisa atur tempat duduknya, biar bisa ku hapus. Itu keduanya nggak datang. Dasar orang, katanya mau datang, tapi di ujung-ujungnya batal. Konglomerat pun tidak boleh begitu. Sudah tahu kenapa? Aku sudah tanya semua teman, tapi tak ada yang tahu. Tante, menurutku, apa karena Ayu? Maksudmu? Konglomeratnya pasti tahu Ayu pergi. Jadi kira pernikahannya batal. Makanya nggak datang. Pasti begitu. Cepat telepon para konglomerat. Bilang saja pernikahan kita diubah jadi pertunangan, tetap berlangsung. Si Jalang itu pergi saja, malah meninggalkan masalah sebesar ini untuk kita urus. Nanti pasti akan kuadili mereka. Biar si ibu dan anak penipu itu bayar ganti rugi. Ayu kan sudah bertahun-tahun bersamaku. Gak perlu lagi mengadili mereka kan? Kamu tahu apa? Ini demi kebaikanmu. Orang seperti itu cuma berani sama yang lemah. Kamu harus buat mereka sakit, baru mereka tidak berani ganggu kamu lagi. Bagaimana dengan para konglomerat? Mereka masih datang? Para konglomerat tadi angkat, tapi Taman Indah telepon. Mereka mau batal kerjasama. Pasti gara-gara si Jalang itu. Tanpa bukti, jangan asal menuduh. Kalau bukan dia, siapa lagi? Bu, ibu nggak punya bukti. Kok bisa yakin itu salah Ayu? Kalau bukan gara-gara si Jalak itu yang bikin ribut di sini, berita itu nggak akan sampai ke Surya Group, membuat Surya Group merasa buruk pada kita. Kalau nggak, toh kerjasama batal. Tante benar. Dulu Surya Group memilih kerjasama karena mengagumi keluarga Pratama. Ternyata mantan tunangan Kak Rizky itu materialistis. Direktur utamanya pasti khawatir kerjasama terpengaruh. Menurutku, Ayu itu tahu Tante nggak mau dia menikah. Makanya sengaja bikin ribut, hanya untuk membuat proyek ini gagal. Mereka berdua sama-sama tak tahu malu. Mau merusak proyek kita. Aku akan membuat mereka membayarnya. Gak nyangka Ayu ternyata jahat sekali. Kan sudah kubilang, wanita ini pembawa sial. Jangan dinikahi. Cukup. Kalau bukan kamu yang mulai ribut duluan, apa semua ini akan terjadi? Kamu.
Bu, tenang Bu. Sebenarnya masalah ini masih ada cara penyelesaiannya. Rani, kamu punya cara? Aku dengar Direktur Utama Surya Group itu orangnya masuk akal. Kita bisa ke Surya Group, minta bertemu Direktur Utamanya, jelaskan semua kejadiannya. Mungkin masih ada harapan. Bener, kita temui Direktur Utama Surya Group, jelaskan semuanya. Bukan salah keluarga kita, semua ulah si Jalang itu. Dia sengaja merusak nama keluarga kita. Proyeknya bisa kita dapatkan kembali. Kalau gitu, ayo cepat pergi. Kalau proyeknya ke orang lain, gawat. Rizky, saat ketemu Direktur Utama, jelaskan dengan jelas ya. Ini bukan salah keluarga kita. Ini semua ulah si ibu dan anak penipu itu. Mereka sengaja merusak nama baik keluarga kita. Iya, Bu. Kalian cari siapa? Halo, saya Direktur Utama Pratama Group. Saya ingin bertemu Direktur Utama. Sekarang istirahat, tidak menerima tamu. Kembali sore nanti. Perusahaan ini keterlaluan sekali. Urusan secepat ini malah istirahat. Kalau proyek kita tertunda, gimana? Tenang Tante, aku tahu restoran di dekat sini. Enak banget. Kita makan dulu saja. Setelah makan, langsung balik. Deh, terpaksa begitu saja. Sayang, coba ini. Anakku, orang rendahan itu nggak sayang kalau putus. Aku cuma merasa aku buta selama ini. Membuang-buang masa muda. Panas banget, Pramusaji mana? Pramusaji mana? Gak lihat ada tamu. Halo, untuk 4 orang ya. Buta ya? Masih perlu ditanya. Cepat, siapkan tempat terbaik kalian. Tapi tempat itu sudah ada tamunya. Manajer restoran ini paman saya. Kamu suruh mereka pindah. Kalau ada masalah, cari saya. Kalau begitu, kalian selesaikan sendiri. Wah, ini siapa ya? Saya dan Putri sedang makan. Mohon pergi. Makan, ha? Buka mata kalian. Lihat sekeliling. Ini restoran bintang 5 terbaik di kota. Bukan tempat untuk orang miskin sepertimu. Makanannya enak juga ya. Filet mignon terbaik. Cuma steak ini saja sudah berapa juta. Kalian cuma orang miskin. Bisa bayar nggak? Ku bilang sekali lagi, pergi sekarang. Kalau tidak, akan kuusir kalian. Usir aku? Dengar ya, manajer restoran ini pamanku. Biar panggil dia, kita lihat saja, kamu pergi atau aku. Halo paman, aku di restoran Nirwana. Ada yang perlu bantuan paman, bisa ke lobi sebentar? Oke, makasih paman. Paman. Ada apa? Paman, mereka penipu, mereka nggak punya uang. Nanti pasti lari bayar, usir mereka sekarang, biar nggak kabur. Restoran ini milikku. Aku lari bayar. Iya, pakai baju merek palsu, ngira-ngira kaya raya. Jangan-jangan kamu bilang gedung ini juga milikmu. Gedung ini memang milikku. Sok-sokan. Jangan-jangan 100.000 pun gak punya. Kalau kalian masih lancang, awas nanti diusir seperti anjing liar. Ayo, jangan ngomong gitu. Aku mau ngomong apa ya? Kak Rizky, lihat dia, bicara kasar sekali. Ayo, dulu kamu nggak begini. Aku nggak bicara manusia sama anjing. Kamu maki siapa? Yang dimaki pasti tahu. Keluarga egois, dasar vampir, cuma mikirin diri sendiri. Gak kubunuh kalian, sudah terhormat. Paman, usir mereka sekarang. Bu, kalau tidak keberatan, bisa bayar makanan di meja ini dulu. Aku makan di sini, tak pernah bayar. Halo, ini aku, datang sekarang. Aktingnya bagus juga. Teleponnya tidak terhubung kan? Kamu pikir pakai pakaian merek palsu bisa lolos begitu saja? Bu, silakan bayar sekarang. Kalau tidak, saya suruh satpam usir Anda. Kalau kamu begitu, dalam 1 menit kamu akan menyesal. Awasi mereka. Saya panggil satpam. Tunggu paman saya kembali. Kalian berdua akan diusir seperti anjing. Malu sekali kalau dipikirkan. Mami, jangan kasihan sama penipu. Mereka pantas. Kalau kamu dan ibumu berlutut sekarang, minta maaf karena memarahiku, aku bisa pertimbangkan melepaskan kalian. Kalau kamu berlutut dan minta maaf pada putriku, aku juga bisa melepaskanmu. Tak tahu diri, tunggu saja, akan diusir. Cukup, jangan bertambah.
Siapa suruh bicara? Bukan urusanmu. Usir mereka berdua. Baik, Pak. Berhenti. Bos, mereka makan nggak bayar. Pak Surya, selamat datang. Maaf terlambat menyambut. Mohon maaf, Pak Surya. Ini ada apa ini? Paman, bukankah dia pemilik restoranmu? Kenapa dia berlutut pada penipu ini? Saya juga nggak tahu. Bos, apa Anda salah orang? Mereka ini makan nggak bayar. Omong kosong. Pak Surya makan nggak bayar. Pak Surya, saya tak tahu Anda di sini. Bawahan saya tak kenal Anda. Maafkan kami. Mohon Pak Surya maafkan kami. Jangan salahkan mereka. Mereka tidak tahu. Tapi mereka bilang saya penipu. Dan mau makan gak bayar. Menurutmu bagaimana harusnya? Baik, saya paham. Usir mereka semua. Coba saja, kami ini pelanggan. Pelanggan itu tuan. Berani usir kami, akan kuadukan kalian. Kenapa masih diam saja? Perintahku nggak berlaku lagi. Seret keluar, blokir semua mereka. Jangan pernah datang lagi ke restoran ini. Lepaskan aku akan melaporkan restoran ini. Awas kalian. Paman, beritahu mereka penipu. Pak Surya, ada perintah lain? Manajer restoran percaya kata kerabatnya dan mengusir pelanggan tanpa memeriksa. Jadi begini caramu mengelola? Kamu dipecat. Bos, saya salah. Mohon, ampuni saya kali ini. Saya sudah berjasa untuk restoran. Anda tak bisa memecat saya. Pak Surya bagaimana? Pergi. Baik. Bos, siapa sih Pak Surya itu? Kok bos takut banget sama dia? Dia direktur utama Surya Group, Surya Pratama. Itu Surya Group yang nilainya 100 triliun dan likuiditasnya saja ratusan triliun. Sialnya Pak Lestari, kenapa harus cari masalah malah sama dia? Kalau gitu, kita rekrut dia diam-diam saja. Rezeki apanya? Kalau sampai Pak Surya tahu, restoran ini mau tutup, cari orang baru. Baik. Bu, ibu nggak apa-apa? Aduh, pinggangku. Dasar jalang. Aku belum selesai dengan mereka berdua. Bu, tunggu. Aku akan membalas mereka sekarang. Rani, bukannya kamu bilang pamanmu manajer restoran? Kenapa bosnya gak membelanya? Malah percaya sama dua penipu itu. Aku juga nggak tahu. Aku telepon paman. Pasti ada salah paham. Dasar gila, pemilik restoran ini sama dua jalan itu. Sudah saja dia hormati mereka, malah panggil Pak Surya. Mana ada yang mirip direktur utama? Kan ku bilang, jangan cari masalah. Kamu nggak nurut. Aku istri kamu, dia istri kamu. Sekarang aku dipukul, malah kamu salahkan aku. Kamu ini benar-benar nggak bisa dibahas. Semua karena kamu. Anak kita jadi begini. Nggak tahu diri. Dasar egois. Aku ini demi kebaikan dia. Masa kita diam saja sampai ditindas orang? Rani, apa katanya pamanmu? Pamanku dikeluarkan. Kok bisa dipecat? Bosku bilang dia menyinggung Pak Surya dari Surya Group, makanya dia dipecat. Pak Surya dari Surya Group? Aku tahu, pasti si Jalang itu menyamar jadi Pak Surya, makanya bisa makan gratis di restoran ini. Dulu mereka menipu soal perjodohan, sekarang malah berani menyamar jadi Pak Surya buat makan gratis. Orang-orang ini benar-benar lancang. Apa mungkin identitas mereka itu asli? Itu perusahaan triliunan, Surya Group nomor 1 di negeri ini. Orang besar seperti itu, putrinya pasti terpelajar dan sopan. Mana mungkin kasar seperti Ayu? Ibu benar. Anak perempuan orang kaya tak pernah mengerjakan apapun. Bahkan kaki tak pernah menyentuh tanah. Mana mungkin mau kerja di perusahaan kita, bahkan harus cari klien. Mana dia tahan kerja keras begini? Benarkah? Bu, sudah kubilang. Kalau ibu tak setuju pernikahanku, aku tak akan kembali untuk warisi grupnya. Kurasa... Dasar penipu, membuatku malu. Aku tak akan membiarkan mereka. Tante nggak akan lapor ke bos restoran kan? Mereka berani menipu, pasti sudah siap semuanya. Bosnya nggak akan percaya kita.
Enggak, aku mau lapor ke Pak Surya. Hah, Pak Surya? Nanti sore, bukannya kita mau ketemu Pak Surya dari Surya Group. Kalau sudah ketemu Pak Surya, aku akan lapor kedua orang ini bersama-sama. Nanti Pak Surya pasti akan memberi mereka pelajaran. Nanti siapa tahu Pak Surya, karena kita lapor, proyek Taman Indah masih diserahkan ke kita. Rani pintar sekali, segera paham. Jangan lama-lama, ayo cepat ke Surya Group, kita tunggu di sana. Inilah perusahaan besar. Penipu itu berani-beraninya pura-pura jadi pimpinan Surya Group. Mungkin mereka belum pernah masuk ke lobi ini. Setelah kita lapor, Pak Surya pasti akan menangkap mereka. Aku ingin melihat mereka memohon ampun. Aku tak akan melepaskan mereka. Aku harus menjebloskan mereka ke penjara. Oh ya, soal temanmu, perusahaan Maestro Aditya belum ada kabar. Belum ada. Kalau ada kabar, aku langsung bilang, Tante. Halo? Saya mau bertemu Direktur Utama. Ada janji temu? Tidak, maaf. Tanpa janji temu, Direktur Utama tak terima tamu. Kami ada urusan penting untuk lapor ke Pak Surya. Kalau ada masalah, kamu sanggup tanggung jawab? Satpam. Brengsek, kami mitra kerja sama Surya Group. Kami mau temui Pak Surya, ada urusan penting. Lihat sana. Kami beneran mitra kerjasama. Kontraknya tinggal Pak Surya tekan. Aku adiknya Pak Surya. Dia bilang semua kontraknya untukku. Pak Surya langsung jatuh cinta padaku. Katanya mau kasih perusahaan ini ke aku. Mereka ini cuma mau masuk perusahaan. Aku sudah sering lihat penipu sepertimu. Kami bukan penipu. Aku nggak peduli. Berani masuk lagi. Tiap kali kulihat, kuapeh. Terus gimana? Kita bahkan gak bisa ketemu Pak Surya, apalagi melaporkannya. Nah, kamu kan pernah ke Surya Group. Ada cara hubungi Pak Surya? Bu, waktu aku antar undangan, aku cuma ketemu sekretarisnya. Ibu Ayu pasti sudah selidiki duluan. Dia tahu Kaliski akan mengundang Pak Surya. Makanya dia menyuap sekretaris Pak Surya untuk pura-pura jadi direktur utama. Perempuan sialan ini licik sekali. Bahkan sekretaris Pak Surya ikut dengannya. Siapa yang akan curiga dia bukan Pak Surya? Kita harus ungkap sifat asli mereka. Baru bisa kita ambil kembali proyek Taman Indah dan membuat mereka dihukum. Tapi kita bahkan tak bisa masuk ke perusahaan. Bagaimana bisa bertemu Pak Surya? Aku punya cara. Maestro, bukannya Anda mau ke pernikahan? Pak Surya telepon. Pernikahannya batal. Jadi saya kesini. Gak jadi nikah. Anak Pak Surya itu kan putri konglomerat sejati. Siapapun yang menikahinya, itu kan seperti dapat rezeki besar. Masa begitu saja batal? Saya juga nggak tahu detailnya. Setelah selesai penilaian, saya harus ke Surya Group sendiri untuk antar hadiahnya. Baik-baik, saya antar Anda sekarang. Harap cepat selesai. Maestro, terima kasih sudah datang. Barang yang mau dinilai di mana? Semuanya di sini. Ini semua yang Anda bawa? Liontin giok ini dibawa oleh ahli penilai. Yang saya bawa 2 koper perhiasan ini. Maestro, liontin giok ini hancur parah. Hanya Anda yang bisa menilainya. Ini Maestro, ini apa? Ini liontin giok naga yang hanya ada 1. Harganya minimal 100 triliun. Siapa yang merusaknya? Giok ini beneran 100 triliun. Anda yakin tidak salah lihat? Kalian meragukan kemampuan penilaian saya. Giok ini saya teliti selama 4-5 tahun. Dulu katanya dibeli kolektor. Kenapa bisa rusak begini? Katanya diinjak-injak. Orang itu pasti menyesal seumur hidupnya. 100 triliun. Seumur hidup takkan bisa pulih. Harus dilaporkan. Merusak benda pusaka itu kejahatan berat. Jangan biarkan saja. Baik-baik, saya laporin hasilnya sekarang. Maestro Aditya, inilah barang tiruan dari desain kita. Butuh verifikasi Anda, lalu berikan surat penilaian. Lalu saya lapor ke polisi untuk menangkap mereka, lalu proses hukum. Bukankah ini seserahan yang saya buat untuk putri Pak Surya? Kok ada di sini? Ini dari mana? Sahabatku mau menikah. Ibunya calon istri dia membawakan perhiasan ini. Katanya Anda yang desain. Saya langsung tahu. Bahkan tanda khas Anda juga salah. Palsuannya sangat payah. Sahabatmu itu Marga Pratama. Namanya Rizky. Maestro juga tahu dia. Di mana mereka sekarang? Saya akan ke sana sendiri. Maestro Aditya, Anda mau sendiri menyingkap mereka? Baik. Saya langsung telepon sahabat saya. Nona Lestari, kamu repot-repot mencari saya. Pasti bukan mau saya bantu kamu kerja di Surya Group kan? Pak Jaya bercanda. Sebenarnya saya kagum pada Direktur Utama Surya Group. Saya ingin bertemu dengan beliau.
Bertemu direktur utama. Banyak yang mau kerjasama dengan Surya Group. Keluarga saya takkan kebagian. Makanya saya mohon bantuan Pak Jaya. Perusahaan ada aturannya. Ini melanggar aturan. Tentu saja saya takkan biarkan Pak Jaya sia-sia. Kartu ini berisi 50 juta. Anggap saja imbalan untuk Pak Jaya. Kamu salah menilainya. Pendidikan saya melarang saya melakukan hal ini. Saya tambah 50 juta. Kamu jeli sekali. Kalian kok datang lagi? Cepat pergi. Ngapain? Ini mitra baru perusahaan. Paham? Cepat lepasin. Maaf, silakan masuk. Beraninya menghalangi. Dasar anjing tak tahu diri. Ini kantor para petinggi. Di ujung koridor itu kantor direktur utama. Oh, ini Surya Group. Jauh lebih besar dari perusahaan kita. Tunggu sebentar. Saya atur janjinya dulu. Makasih Pak Jaya. Nanti ketemu Pak Surya, ingat 2 hal. Jebloskan kedua ibu dan anak itu. Cari cara untuk merebut kembali proyek Taman Indah. Tenang Tante, aku pasti akan membuat mereka berdua mati dalam kehinaan. Semua datanya sudah siap. Aku pasti bisa membujuk Pak Surya. Janjinya sudah, Pak Surya lagi ada waktu. Masuk saja. Masuk. Kok kalian di sini? Kok kalian di sini? Harusnya aku yang tanya, kenapa kalian ada di sini? Habislah. Dia benar-benar diruk Surya Group. Kan sudah kubilang, jangan berlebihan. Sekarang menyesal pun sudah terlambat. Tante, mereka berdua pasti masuk diam-diam. Anak Birut menikah, mana mungkin di grup tidak ada kabar sedikit pun. Karyawan di bawah bahkan tidak tahu kalau anak Birut menikah. Kalau menipu untuk makan saja belum cukup, malah mau ke Surya Group untuk menipu uang kan? Siap-siapnya cukup matang. Mau menipuku, nggak semudah itu. Dasar penipu, berani-beraninya masuk diam-diam ke kantor Tirut. Hari ini kalian tak akan bisa kabur. Bagus. Malah menuduh balik. Hari ini yang tak bisa kabur adalah kalian. Jawab jujur, bagaimana kalian bisa masuk? Omong kosong, kami sudah janjian dengan direktur utama. Kenapa saya tidak tahu kalau ada janjian dengan saya? Dasar sok-sokan, memangnya kamu benar direktur utama? Di lantai ini, tanpa pas eksekutif, nggak bisa masuk. Bilang, siapa yang menyelipkan kalian masuk? Memangnya kamu siapa? Ini Surya Group. Memangnya kamu bisa apa? Siapapun yang bawa kalian masuk akan saya pecat. Sudah mau mati masih sok-sokan. Dengar ya, sebentar lagi ada yang akan ungkap identitasmu. Lihat saja berapa lama lagi kamu bisa sok jago. Pak Jaya, ada yang pura-pura jadi direktur utama. Masuk diam-diam ke kantornya. Saya sudah menangkap mereka. Cepat bawa orang ke sini. Tunggu orang Surya Group datang. Kita lihat saja kalau masih berani. Pak Surya, lama tak jumpa. Maaf mengganggu. Mohon maaf atas gangguannya. Pak Hadi, Pak Santosa, kenapa kalian kesini? Kami dengar pernikahannya batal. Jadi kami datang bertanya apa yang terjadi. Kita bertiga sudah lama bekerja sama. Wajar saja kami datang untuk menanyakan kabar. Kami dengar pernikahannya batal. Jadi kami mau tanya Pak Surya, apa yang terjadi? Kita bertiga sudah lama bekerja sama. Wajar saja kami datang untuk menanyakan kabar. Artis sepele dari mana lagi? Siap-siap sekali kamu. Bahkan penipu mitra bisnis. Sudah kamu siapkan. Beraninya, bukan cuma pura-pura jadi direktur utama, malah menyuruh orang pura-pura jadi mitra bisnis. Brengsek. Beraninya tidak hormat pada konglomerat utara. Konglomerat utara, Pak Santosa. Lalu beliau? Beliau konglomerat selatan, Pak Hadi. Pak Surya. Beliau? Dia mantan tunangan Ayu. Ternyata kamu yang menindas anak Pak Surya. Percuma aku kira keluarga Pratama adalah mitra yang baik. Mulai hari ini, kerjasama utara dengan Pratama semua batal. Aku juga dengar menghina Nona Ayu di depan umum, bahkan memaksa ganti rugi. Benar-benar keterlaluan. Mulai hari ini, kerjasama selatan dengan Pratama juga batal semua. Bapak berdua, ini bukan seperti yang kalian pikirkan. Sebenarnya aku... Kak Rizky, jangan takut. Mereka beneran bisa batalin kerjasama.
Apa maksudmu? Baru kami ragukan status direktur utama. Langsung datang konglomerat 2 provinsi. Mana ada kebetulan semacam ini? Mereka pasti penipu. Baru saja kami ragukan status direktur utama. Lalu konglomerat 2 provinsi datang. Mana ada hal sekebetulan ini? Mereka pasti penipu. Aku Bima Santosa, sudah lama di bisnis. Baru pertama kali dengar kalau aku penipu. Konyol. Kalian keluarga Pratama cuma katak dalam tempurung. Tak tahu batas dunia. Rani, jangan ngawur. Ini konglomerat 2 provinsi. Kalau mereka bilang, ya, ya. Apa ada yang pernah lihat konglomerat? Seperti apa? Konglomerat 2 provinsi itu jarang muncul dan tak mau diwawancara. Bahkan di berita pun tak ada fotonya. Siapapun bisa pura-pura jadi mereka. Hampir tertipu lagi. Beraninya pura-pura jadi konglomerat 2 provinsi. Beraninya kalian. Benar kata Pak Seno. Selfish dan picik, dasar bodoh. Beraninya pukul aku. Memang kamu yang kukasarin penipu. Tak kusangka kamu bersekongkol dengan mereka. Ibuku benar, selama ini apa saja yang kamu sembunyikan? Dasar bodoh, yang cuma nurut sama ibumu. Tak pantas aku tipu. Perhatian, taruh kembali kata-katamu soal ibuku. Masuk paksa ke grup. Memukul Pak Santosa. Juga merusak sengaja Leontin Giok pusaka keluargaku. Begitu kita tuntut, seluruh keluargamu akan dipenjara seumur hidup. Semua ini semua karena ibumu. Ibuku itu demi kebaikan aku. Beraninya kamu memfitnahnya. Malas meladenimu. Kamu jangan mengalihkan pembicaraan. Kalian tega cari penipu konglomerat 2 provinsi. Pasti mau menipu Surya Group. Itu untuk pernikahan Nona Ayu. Karang Laut Selatan 1000 tahun. Cepat turunkan. Karang Laut Selatan apaan? Menurutku ini cuma barang palsu dari pasar. Omong kosong. Coba lihat baik-baik. Sertifikatnya masih di kotaknya. Membuat sertifikat palsu itu gampang kan? Nggak nyangka, kalian ini ternyata geng penipu. Sudah menyiapkan banyak alat. Kalau bukan karena Rani yang mengungkapkan siasat kalian, harta keluarga Pratama pasti sudah kalian rampas. Rasain! Karang ini senilai 30 miliar. Siap-siap ganti rugi. Minta ganti rugi? Boleh, hari ini akan kuhancurkan semuanya. Kamu mau apa? Bu, ini. Brengsek, beraninya rebut barangku. Cepat turunkan. Itu patung Buddha antik. Harganya 50 miliar. Kalau rusak, keluarga Pratama akan bangkrut. Takkan mampu bayar. Asal bilang puluhan miliar. Kamu punya uang segitu? Aku mau lihat. Gimana cara membuat keluarga Pratama bangkrut? Tante, ndak apa-apa. Beraninya pukul ibuku. Pengawal! Beraninya memukul. Kalian ini jelas-jelas geng penjahat. Tunggu Pak Surya datang. Akan kubuat dia lapor polisi untuk menangkap kalian semua. Nggak usah kamu lapor. Aku lapor sekarang. Aku juga tuntut kalian. Siap-siap masuk penjara. Akhirnya ketemu kalian. Maestro Aditya tahu ada yang niru karya-karyanya. Dia datang sendiri untuk mengungkap siapa penipu-penipu itu. Maestro Aditya, saya Rani Lestari. Kita pernah bertemu saat kerjasama. Barang tiruan ini dari mereka. Benar, mereka berdua mau menipu. Mereka pakai barang palsu ini sebagai mahar. Untungnya saya yang tahu. Setelah Pak Lestari beritahu saya langsung bergegas ke sini. Hanya untuk menangkap mereka sedang beraksi. Penipu! Cepat katakan, barang palsu ini dari mana? Kalau tidak, Maestro Aditya tak akan memaafkan kalian. Sudah kubilang, perhiasan ini dirancang langsung oleh Maestro Aditya sebagai hadiah untuk putriku. Omong kosong! Di depan Maestro Aditya masih berani bohong. Maestro, jangan marah. Saya pasti jaga nama perusahaan. Mereka ini pakai cara licik, menggunakan nama Maestro untuk menipu, bahkan memalsukan uang, surat tanah, kunci mobil. Sungguh keterlaluan. Diam! Maestro, kenapa pukul saya? Memang kamu yang kupukul. Maestro, saya kan membela perusahaan. Sebagai manajer, kamu tak bisa bedakan asli dan palsu. Memangnya tak pantas dipukul? Sebagai manajer perusahaan, kamu bahkan tak bisa bedakan asli dan palsu. Memangnya tidak pantas dihukum? Maaf, maksud Anda perhiasan ini asli? Memangnya bukan. Maestro Aditya, tolong periksa lagi. Jangan-jangan Anda salah lihat. Setiap perhiasan ini, semua saya buat sendiri. Masa saya salah lihat? Ini, perhiasan ini semua asli. Nah, kamu nggak apa-apa. Semua salahmu. Kalau bukan karena ibu yang memaksa Ayu ikut aturan itu, aku sudah menikah dengan Ayu. Perhiasan ini, mobil dan rumahnya, semua milikku. Rizky, mungkin perhiasan ini semua mereka curi.
Kalau enggak, kenapa dia sembunyiin identitasnya selama bertahun-tahun bersamamu? Dia pasti penipu. Sudah begini, masih mau menipu diri sendiri. Aku kerjasama dengan Maestro Aditya bertahun-tahun. Tak pernah dengar kalau dia punya teman dekat. Siapa tahu kalian menipu Maestro Aditya hanya untuk pura-pura jadi direktur utama Surya Group. Siapa tahu kalian menipu Maestro Aditya hanya untuk pura-pura jadi direktur utama Surya Group. Pak Surya, maaf sekali. Saya kurang berhati-hati, membuat Anda repot. Bukan salah Anda, ini ulah keluarga ini, hasil dari sifat egois mereka. Setelah ini, keluarga Pratama akan kuhapus dari kota ini. Gak percaya, kalian pasti penipu. Mana ada orang kaya pura-pura jadi orang biasa dan menderita begitu. Pak Jaya, lihat penipu ini. Mereka pura-pura jadi direktur utama Surya Group, bahkan cari banyak komplotan untuk menipu harta Surya Group. Pak Surya. Kau yang membawa mereka masuk. Pak Surya, saya salah karena serakah membawa mereka masuk. Mohon Pak Surya, ampuni saya. Bener-bener Pak Surya, Ayu juga bener-bener putrinya Pak Surya. Apa yang kulewatkan? Kau dipecat, bawa dia pergi. Sekarang, giliran kalian. Pak Surya, ini semua salah paham. Anda kan orang besar, ampuni kami. Saya langsung setuju pernikahan mereka berdua. Saya jamin Ayu akan menikah. Dia tak perlu kerja sama sekali. Kami sekeluarga akan layani dia baik-baik. Semua salahmu, Calang. Kau mengadu domba aku dan mengantukku. Nyah. Padahal dulu kalian begini sama putriku. Sekarang masih mau nikahi putriku. Mimpi. Ayu, lihat saja kita sudah bertahun-tahun bersama. Ampuni aku ya, aku janji akan selalu baik padamu. Terlambat. Kita sudah lama putus. Dengar ya, di HP ini ada video kita bertahun-tahun. Video pribadi. Kalau nggak mau reputasimu hancur, sebaiknya biarkan kami pergi. Beraninya kau, bajingan. Hebat anakku. Aku cuma mau 2 hal. Setengah saham Surya Group. Putrimu nikahi anakku. Layani kami sekeluarga. Video ini tak akan tersebar di internet. Aku benar-benar buta. Sampai memilihmu dulu. Pak Polisi, Anda sudah dengar mereka. Kalian diduga sengaja merusak harta orang lain, mencoba menyebarkan privasi orang lain, menyuap petinggi grup, mencuri rahasia perusahaan, dan berbagai kejahatan. Ikut kami untuk diperiksa. Jangan, kalian mau apa? Aku salah, aku gak berani lagi. Jangan tangkap aku difitnah.